Sebentar lagi kita masuk bulan Desember, ya habis lagi 1 tahun ini ya. Sudah berlalu dan Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Itu yang harus kita syukuri. Ya 12 bulan berlalu, bayangkan ya dari pandemi tahun lalu sampai tahun ini. Bahkan kita akan memasuki ya tahun depan ya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita percaya, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita percaya saudara, karena ya kita lihat keadaan sekarang belum lagi baru mau senang-senang. Ya sudah OTW lagi itu varian baru. Ya bayangkan loh, kita nih baru mau menikmati, boleh beribadah, boleh bersuka cita, boleh semuanya berjalan kembali normal. Ya sudah ada lagi Omicron, ya varian baru dari virus corona yang konon katanya bisa menembusi sistem kekebalan tubuh sekuat apapun. Dulu ketika corona datang kita disuruh minum vitamin ini supaya kekebalan tubuh kita kuat. Sehingga virus datang kita bisa melawan. Datang varian baru yang katanya bisa menembus sistem kekebalan tubuh sekuat apapun. Terus kita mau ngapa sekarang? Pada akhirnya iman kepada Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Kita harus percaya hidup mati kita bukan di tangan virus, bukan di tangan varian, mau apapun itu, tetapi Tuhan yang pegang kendali. Dan itu cukup bagi kita, harus hari-hari ini iman kita bangkitkan saudara. Mau apa kita lihat dunia bergoncang, tapi memang semua Tuhan izinkan supaya orang hari-hari ini hanya hidup menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Nah gereja ini menjadi gereja yang sedang mempersiapkan umatnya untuk memasuki hari-hari terakhir, menyambut kedatangan Tuhan. Kita sudah melihat semua tanda-tanda. Kebangetan kalau hari-hari ini orang gak mau bertobat. Saudara, banyak orang tidak sadar bahwa ternyata mereka mengaku Kristen, tapi ternyata masih banyak kepahitan di dalam hati. Dan ini bahaya sekali, kenapa? Karena kepahitan itu menghalangi berkat Tuhan. Kepahitan itu menghalangi mujizat. Kepahitan itu bahkan menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau kita hidup terus memelihara kepahitan, maka saya percaya saudara ya, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Ayat tema kita hari ini terambil dari Efesus 4, tapi saya ingin kita baca dari ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 30 sampai ayat 32. Firman Tuhan berkata di sana ayat 30 ya. Dari ayat 30. Firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama 1 2 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu apa? Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara ya, bagaimana hari-hari ini kita menjaga hidup dan iman kita tetap di dalam perkenanan Tuhan. Berapa banyak yang percaya kita ini sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita semua sedang menanti. Nah ayat ini berkata, di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan itu jangan sampai kita ini mendukakan Roh Kudus. Ayat 30 tadi dikatakan, ya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang apa? Yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita semua ini telah menerima materai, yaitu Roh Kudus yang diberikan sebagai jaminan ketika Kristus datang nanti. Orang yang menerima materai Roh Kudus itu berarti mereka sah sebagai ahli waris. Materai itu ya berfungsi saudara. Ya materai itu adalah satu tanda untuk keabsahan, sah. Tetapi ketika kita ini tidak menjaga, maka Alkitab berkata kita bisa menjadi orang yang mendukakan siapa? Roh Kudus.
Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Karena itu firman ini berkata, ya dikatakan di sini, karena itu ayat yang ke-30, buanglah dikatakan ya di sana segala kepahitan, ya kegeraman, apalagi kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula ya hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana kita ini menghormati Roh Kudus Allah yang ada dalam hidup kita? Firman ini berkata, saudara, yang pertama, buang segala macam kepahitan. Ya, buang kepahitan, kegeraman, ya kemarahan, buang dari antara kamu, kata firman Tuhan. Orang itu kalau hidup dalam kepahitan, saudara, tanpa kita sadari ya, dalam hidup ini kita bertemu dengan ada begitu banyak orang. Ada orang yang aneh, ada yang normal, ada yang waras, ada yang tidak waras. Dan kita tidak bisa menuntut orang berespon sesuai yang kita mau. Makanya kemungkinan untuk kita terluka itu juga selalu ada. Tetapi kita terluka atau tidak sebenarnya tidak ditentukan oleh keadaan atau orang yang di sekeliling kita. Tetapi dari sikap hati kita sendiri. Ya, kalau kita ini membiarkan kita terluka, maka firman Tuhan saudara di Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-9 berkata, ya janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Pengkhotbah 7 ayat 9. Karena apa? Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Orang yang menyimpan kepahitan berarti dia termasuk dalam golongan orang bodoh. Saya percaya di sini tidak ada orang bodoh, kita semua orang pinter, amin. Jangan bodoh. Makanya saya kalau orang datang, Bu, saya nggak bisa lepaskan pengampunan, Bu, saya kepahitan, saya langsung bilang bodoh. Ayat firman yang ngomong, amarah menetap dalam hati orang bodoh. Nah sekarang kamu mau jadi bodoh atau mau jadi pinter dalam Tuhan? Kalau kamu gak mau jadi bodoh, jangan simpan kepahitan, jangan simpan amarah. Ikut Tuhan tapi masih simpan amarah. Di dalam hidup ini, hari-hari ini setan bekerja lembur. Kenapa saudara? Ingin menjatuhkan kita. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Saya mau bilang sama saudara, hari ini setan lembur. Apalagi di saat kita tidak bisa bebas beribadah ya di gereja, ya masih banyak gereja yang tutup sampai hari ini. Nggak bisa buka. Lalu orang Kristen, kalau kita tadi malam ada kesaksian saya bacakan di mesbah doa, ada yang bersaksi, Bu. Dia bilang, saya bersyukur. Saya ini menemukan channel ibu di saat rumah tangga saya seperti di neraka. Suami saya sibuk kerja, saya urus anak di rumah, saya seorang ibu rumah tangga tapi juga majelis di gereja. Anak saya umur 11 tahun terikat dengan game, tiap hari 1 hari main game. Saya tegur, dia marah, Bu, dia kata-katain saya dengan kata-kata makian yang tidak pantas untuk anak umur 11 tahun. Saya marah, saya jengkel sebagai orang tua, saya tampar, saya pukul, semakin memberontak anak ini. Setan sedang memancing keributan. Akhirnya, Bu, saya pukulin, dia nangis, dia ancam mau bunuh diri. Sampai saya kalau mau keluar rumah kita, Bu, semua pisau saya simpan, gunting saya simpan, karena kita takut anak ini benar-benar nekat. Ayahnya sibuk kerja, mamanya sama anak berantem, anak terikat game online, udah bener kacau ini keluarga. Tapi majelis, hati-hati saudara. Karena banyak majelis ya jadi manusia jelmaan iblis. Di rumah hidup pertikaian, percuma kita ini pelayanan di gereja kalau di rumah tangga kita hancur babak belur. Kita lagi menipu diri sendiri. Tuhan gak pernah bisa ditipu, tapi kita menipu diri. Lalu akhirnya dia bilang, karena saya stres, Bu, menghadapi rumah tangga yang seperti itu, saya nonton drama Korea tiap malam. Berpikir akan mendapatkan penghiburan. Siapa di sini yang cari penghiburan pada drama Korea?
Angkat tangan cepat. Buka kolam baptisan. Terikat sama drama Korea sampai subuh. Kalau nonton drama Korea sampai subuh. Ya, yang saya lucu banyak orang Kristen itu nonton drama Korea nangis terseduh-seduh. Nyembah Tuhan gak pernah nangis. Kebangetan gak saudara? Kalau nonton drama Korea ada hadirat. Nggak tahu itu hadirat apa. Tapi kalau ikut firman Tuhan, menyembah Tuhan nggak pernah nangis. Terikat tiap malam ya, ada yang sampai orang itu ya lagi ngobrol. Aduh udah jam ini, aduh udah mau sebentar lagi seri saya nih, aduh drama Korea. Hati-hati saudara, ya Anda sudah diperbudak. Akhirnya dia berkata dia nonton sampai subuh. Lalu saudara bayangkan seorang ibu yang stres di rumah, berharap mau dapat penghiburan, nonton drama Korea sampai subuh. Kira-kira dia besok bangun pagi itu sejahtera atau marah-marah? Apalagi tadi malam habis bertangis-tangisan nonton bintangnya di drama Korea itu. Saya bersyukur ya, saya itu enggak suka nonton. Sampai sekarang aja nonton TV, nonton apa enggak pernah. Akhirnya saudara ya, dia bilang dia berbulan-bulan seperti itu, semakin tidak damai hatinya, marah terus. Akhirnya dia bilang, Tuhan udah gak benar ini. Dia bilang ada satu suara yang mendorong saya, Bu, berkata dengar khotbah, cari khotbah, engkau harus bangun iman. Lalu saya buka-buka YouTube, saya menemukan channel ibu, saya nonton khotbah ibu. Pas banget dengan keadaan saya. Lalu saya mulai ikut mesbah doa. Dia bilang, tadinya Bu, sekarang saya bukan dari gereja karismatik, saya gak suka puji-pujian, saya lompatin, saya lewatin, tunggu pas firman aja. Jadi nonton firman toh, ya begitu orang kalau suka drama Korea, gak suka memuji Tuhan. Ya, tapi di sini semua suka memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, dia bilang akhirnya saya merasa tersentuh dengan pujian yang ibu bawakan. Lalu saya mulai dengar puji-pujian. Lalu saya merasakan hadirat Tuhan. Lalu saya dilawat, saya dijamah Tuhan, Bu. Ketika saya dijamah Tuhan, hidup saya berubah. Saat itu juga saya lepas dari drakor. Nggak pernah lagi nonton drama Korea. Ya, tiap malam ikut mesbah doa. Akhirnya rumah tangganya dipulihkan. Lalu dia mulai dikasih karunia sama Tuhan. Dia lihat anaknya ini yang terikat dengan game online dan selalu memberontak mau bunuh diri, diikuti oleh satu roh. Jadi dia bisa lihat roh itu, Tuhan kasih dia karunia. Ternyata roh itu masuk dari tetangganya dia. Kalau siang tuh datang ke rumah, anaknya dikasih makan, kepalanya dibelai-belai saudara. Ternyata dibacain mantra. Lalu anak itu rambutnya dibelai-belai, dibacain mantra, makanya anak itu gak mau keramas kalau mandi, gak mau disisir rambutnya, marah kalau kepalanya dipegang. Tapi ibu ini bisa diberi karunia Tuhan untuk melihat ada roh itu. Lalu dia perangi, dia bilang, ibu tahu bagaimana saya perangi dengan pujian penyembahan. Wow, pujian penyembahan itu mengandung kuasa, tapi orang yang kepahitan gak mungkin bisa nyanyi. Nyanyi bisa, aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Nah, itu nyanyiannya orang kepahitan itu. Lukanya dalam, infeksi. Akhirnya saudara dia mulai doa pelepasan buat anaknya. Loh, siapa yang mengajari ini? Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu dia mulai layani anaknya, dia bilang, dan ibu tahu, dia bilang bagaimana kita bisa mengalahkan roh dan kuasa gelap di akhir zaman. Nomor 1, hidup kudus, kejar perkenanan Tuhan. Nomor 2, lepaskan pengampunan. Karena orang yang tidak bisa mengampuni, yang menyimpan kepahitan, tidak mungkin bisa menang terhadap setan. Kenapa engkau perlu buang kepahitan? Orang itu kalau kepahitan mukanya ketekuk, gak bisa senyum, apalagi sukacita. Suruh nyanyi susah, kenapa? Pahit hati. Udah pahit makan daun pepaya sama pare. Semakin pahit lagi hidupnya. Lalu saudara akhirnya dia bilang, dia mulai layani anaknya dipulihkan Tuhan. Sekarang suami istri ikut mesbah doa setiap malam. Tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa saudara? Roh Kudus. Karena ada hati yang mau untuk dibentuk dan dilepas. Kalau tidak, saudara bisa bayangkan ini rumah tangga jadi apa? Berantem suami istri, anak terikat game online. Ini yang terjadi hari-hari ini dalam keluarga dan rumah tangga Kristen.
Anak nggak bisa saya banyak dapat WA, Bu, bagaimana cara mengatasi anak saya? Saya bilang, orang tua dulu berubah. Engkau tidak akan pernah bisa mengubah anakmu kalau engkau sendiri belum berubah. Engkau tidak bisa bawa anakmu titip-titip di mana, mau dititip di mana. Pendidikan pertama yang terbaik itu dalam keluarga. Suami istri hidup damai, jangan ada kepahitan. Ya, buang segala, di sini dikatakan buang itu segala amarah, ya, kejahatan. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita nggak mau bodoh, kita mau pintar, saudara. Ya, karena itu firman Tuhan berkata, jangan dukakan Roh Kudus Allah menjelang hari-hari terakhir. Kita nggak percaya ini hari terakhir. Lihat nih, penyakit terus mengguncang dunia, tidak ada habisnya. Ya, di sini dikatakan buang kepahitan, kegeraman. Geram itu apa, saudara? Orang pengen balas tapi nggak bisa balas. Banyak istri-istri yang hari-hari ini hidup dalam kegeraman. Kenapa? Nggak bisa balas, Bu. Saya itu sebenarnya sudah benci sama suami saya, Bu. Tapi saya cuma bisa doakan biar mati dia, Bu. Ya, kenapa? Geram. Karena kegeraman, akhirnya hatinya penuh kepahitan. Bisa berdoa supaya suaminya mati loh, saudara. Ya, dan di sana dikatakan, ya, pertikaian, fitnah dibuang dari antara kamu. Lalu bagaimana supaya semua itu kita buang? Hendaklah kamu dikatakan ramah, suami istri ramah. Ada orang yang ngomong gini, suami saya itu, Bu, kalau sama ibu-ibu lain ramahnya minta ampun. Tapi kalau sama saya, di sini enggak ada ya. Di sini suaminya semuanya ramah ya sama istrinya, amin. Amin bapak-bapak. Aminnya tidak terpaksa kan? Ya, ramah saudara. Suami istri bangun hubungan yang ramah. Lalu di sana dikatakan apa? Ya, kamu harus hidup dengan rendah hati, ramah terhadap, penuh kasih mesra. Nah, ini yang mulai hilang nih. Di kehidupan orang Kristen nih mulai hilang kasih mesra ini loh. Saya mau tanya di sini, siapa yang masih kalau pergi naik mobil berduaan masih pegang-pegangan tangan di mobil seperti orang pacaran? Siapa? Coba. Oh, masih ada satu. Yang lain? Boro-boro, Bu. Saya sama suami saya masih gitu. Ya, pergi kalau berduaan saudara, tiap hari kita, ya, antar suami saya giniin saya, lihat, I love you too. Iya saudara, harus dijaga, dibangun kasih mesra. Ya, kalau enggak begitu yang ada pertikaian, ribut. Ketika rumah tangga ribut, anak-anak hancur, maka setan menang. Kita hidup dengan kepahitan. Ayo selamatkan keluargamu. Suami istri dimulai, makanya kalau ada selisih paham selesaikan. Namanya dua jadi satu tuh enggak gampang. Saya suami istri pernah berselisih, sering kita berselisih paham. Dua otak mau dijadiin satu enggak bisa. Orang tukang saya aja nelpon, Pak itu kotaknya jadi berdiri atau tidur ya, saya balas persegi panjang. Maksudnya saya persegi panjang itu kan ya pasti ya kayak TV begitu ya. Suami saya bilang, yo bukan persegi panjang loh, kalau persegi panjang itu ya berdiri juga persegi panjang. Lalu kita jadi berselisih cuma gara-gara tukang telepon soal persegi panjang. Ya, lalu suami saya tanya, lah kalau persegi panjang diberdiriin itu namanya apa? Namanya persegi panjang berdiri. Tapi kan setelah itu sudah selesai. Jangan akhirnya sampai di rumah mau tidur suaminya mau peluk, nggak mau. Kenapa? Gara-gara persegi panjang. Lah apa hubungannya saudara? Tapi kalau hubungan udah rusak, dibiarin terus jadi kepahitan, komunikasi terputus. Iblis masuk, makanya banyak suami di kantor selingkuh. Ya, istri juga akhirnya terjadi hal-hal yang kenapa kasih mesra itu udah hilang. Mari kita saling mengampuni, kata firman Tuhan. Jangan simpan marah lama-lama. Marah 5 menit aja cukup, amin. Hidup ini sudah berat, jangan ditambahi berat lagi dengan kepahitan. Kenapa saudara kita harus melepaskan pengampunan? Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15.
Firman Tuhan berkata di sana begini, ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Karena, baca sama-sama. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita juga diampuni. Ketika engkau melepaskan pengampunan terhadap orang, engkau membuka pintu pengampunan Allah atas hidupmu. Tetapi waktu engkau tidak mengampuni kesalahan orang, engkau sedang menutup pintu pengampunan Tuhan atas hidupmu. Jadi kuncinya ada di tangan siapa? Di tangan kita. Amin. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan kesalahannya tidak lagi diperhitungkan. Tetapi ketika engkau tidak melepaskan pengampunan, maka dosamu tidak diampuni dan kesalahanmu tetap diperhitungkan atasmu. Padahal kita setiap hari bikin salahnya banyak atau sedikit? Banyak. Di pikiran kita bisa salah, di ucapan kita salah, di tingkah laku kita salah. Tapi ketika kita mau tidur kan kita minta ampun, Tuhan, saya seharian ini melakukan banyak kealpaan dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Ampuni aku Tuhan. Maka darahnya tercurah mengampuni kita. Tapi kalau engkau menyimpan kepahitan, dosamu tidak diampuni. Waktu dosa kita tidak diampuni, apa yang terjadi saudara? Kutuk yang menanti atas hidupmu. Murka Tuhan. Murka yang akan engkau terima. Orang yang tidak melepaskan pengampunan, engkau menutup pintu berkat Tuhan atas hidupmu. Karena itu saudara, ayo kita ini lebih bijaksana. Kita bersyukur di gereja ini, saudara terus dibimbing, saudara terus dituntun untuk menjadi umat yang lebih layak di hadapan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan di hari-hari yang terakhir. Kita bersyukur saudara ya, bahwa di tempat ini terus dan khotbah-khotbahnya itu diarahkan untuk mempersiapkan jemaat gereja. Kita tidak semata-mata bicara berkat, 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 dan berkat. Tapi ini waktunya firman disampaikan untuk menghidupkan iman jemaat. Untuk membangun jemaat yang berkarakter Kristus, menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini serius. Ya, kita lihat dunia telah bergoncang. Ya, berita-berita menakutkan akan terjadi ke depan, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi saudara, orang yang bertahan di dalam kebenaran dan firman Tuhan, melakukan firman. Dunia boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Sekalipun bumi bergoncang, tapi kita berpegang pada sesuatu yang tidak tergoncang. Karena itu zaman sekarang mari kita berjaga-jaga. Hari-hari ini mari kita berjaga-jaga. Kalau saudara tahu engkau masih punya kepahitan, hari ini putuskan, Tuhan saya tidak mau pulang dari tempat ini sebelum saya buang kepahitan ini. Supaya saya juga diampuni oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.